Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dengan NIM 151361939 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang interferensi. Pada kali ini, saya akan membahas tentang dua subbab. Yang pertama yaitu tentang interferensi dari film tipis, dan yang kedua tentang interferometer Michelson. Halo teman-teman, siapa di antara kamu yang pernah bikin gelembung dari sabun waktu mandi? Ayo ngaku. Nah, kalau pernah, pasti kamu pernah melihat ada warna seperti warna pelangi di gelembung sabunnya kan? Atau apa kamu pernah melihat pola terang gelap dari cahaya saat menyinari celah sempit dengan senter? Ternyata, kedua peristiwa ini ada hubungannya dengan fisika loh. Fenomena itu dapat terjadi salah satunya karena adanya interferensi cahaya guys. Wah, apa itu interferensi cahaya? Yuk, mari kita kenalan terlebih dahulu. Pengertian interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama serta beda fase yang selalu tetap. Interferensi cahaya terdapat dua hasil gangguan dengan jelas ketika kedua gelombang dapat saling mengganggu dengan meningkatkan pengaruh dari timbal balik dari garis-garis yang diamati. Ketika gelombang cahaya saling melemahkan, maka dapat menghancurkan beberapa garis dengan peristiwa pada gangguan cahaya yang dilakukan oleh para ilmuwan. Maka dalam hal ini juga, terdapat dua kondisi pada interferensi cahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada gelombang harus memiliki cahaya dengan perbedaan dari fasa yang memiliki frekuensi secara bersamaan. Yang kedua, pada gelombang harus memiliki cahaya yang dapat dipantulkan secara bersamaan. Lalu selanjutnya kita masuk ke interferensi pada film tipis. Perbedaan fase di antara kedua gelombang dapat berubah bila salah satu atau keduanya dipantulkan. Dalam bab ini, kita sekarang dapat melihat tiga cara di mana perbedaan fase antara dua gelombang dapat berubah. Yang pertama, melalui pantulan. Yang kedua, melalui gelombang-gelombang berjalan sepanjang lintasan yang panjangnya berbeda. Lalu yang ketiga, melalui gelombang-gelombang berjalan melewati media indeks refraksinya yang berbeda. Nah, kamu masih ingat kan dengan kasus warna pelangi pada gelembung sabun di awal tadi? Hal tersebut terjadi karena adanya interferensi cahaya, yaitu pada lapisan yang tipis. Cahaya yang dipantulkan dari dalam gelembung harus bergerak lebih jauh daripada cahaya yang dipantulkan dari luar atau permukaan gelembung. Nah, di kondisi seperti ini, mereka saling mengganggu dan memperkuat cahaya putih, sehingga terbentuk warna-warna indah seperti pelangi yang berputar-putar. Sebenarnya, munculnya warna pelangi ini juga terjadi karena adanya difraksi yang menyebabkan cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik itu masuk ke medium yang berbeda panjang gelombangnya, dan mengalami indeks refraksi atau pembiasan yang berbeda-beda juga. Alhasil, sudut pembelokannya juga berbeda, sehingga muncul di warna pelangi. Tapi, di sisi lain, warna-warna ini menampilkan pola terang dan gelap karena adanya beda panjang lintasan dari berkas gelombang cahaya. Kita bisa lihat dari gambar ini, sinar jatuh di selaput tipis dengan tebal D. Di lapisan atas, cahaya dipantulkan dan sebagian dibiaskan, kemudian dipantulkan lagi oleh lapisan bawah. Sinar di lintasan atas dan bawah saling berinterferensi tergantung selisih jarak lintasan. Kita juga bisa mengenal lebih dalam fakta menarik tentang interferensi di lapisan tipis ini. Jadi, gelombang yang merambat dari indeks bias N1 ke N2 mengalami perubahan fase 180 derajat saat N2 lebih besar dari N1 dan tidak ada perubahan fase jika N2 lebih kecil dari N1. Karena perubahan fase, interferensi konstruktif terjadi jika kedua sinar S1 dan S2 menghasilkan beda lintasan atau 2N d cos R yang sama dengan kelipatan bulat dari setengah panjang gelombang atau lambda. Sementara itu, interferensi bersifat destruktif terjadi jika hasil lintasan kedua sinar sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombang atau lambda. Nah, berikut adalah rumus-rumus interferensi pada lapisan tipis. Yang pertama yaitu ada interferensi konstruktif.
dengan rumusnya yaitu 2ND cos R sama dengan dalam kurung M tambah 1/2 tutup kurung lambda dengan M sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada interferensi destruktif dengan rumus 2ND cos R sama dengan M kali lambda dengan M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Keterangannya yaitu N sama dengan indeks bias tipis, D sama dengan tebal lapisan tipis, R sama dengan sudut bias, M sama dengan orde interferensi 0, 1, 2, dan seterusnya. Lambda adalah panjang gelombang. Di sini saya mempunyai contoh soal untuk soal interferensi. Soal yang pertama yaitu lapisan tipis gelembung sabun memiliki indeks bias 4/3 disinari cahaya dengan arah tegak lurus pada lapisannya. Jika panjang gelombang 6000 ampere, tebal minimum lapisan gelombang sabun itu agar terjadi interferensi konstruktif pertama atau agar M sama dengan 0 adalah. Untuk pembahasannya, diketahui pada soal N sama dengan 4/3 dan lambda sama dengan 6000 ampere. Yang ditanya pada soal yaitu D atau interferensi konstruktif. Jawabannya adalah 2ND cos R sama dengan M tambah setengah kali lambda. Kita masukkan rumusnya. 2ND cos 0 derajat sama dengan dalam kurung 0 tambah setengah tutup kurung lambda. Kita masukkan angka yang ada pada soal. 2 kali 4/3 kali D kali 1 sama dengan setengah lambda. Lalu hasilnya 8/3 D sama dengan setengah kali 6000. D sama dengan 9000 bagi 8. Maka hasilnya D adalah 1125 ampere. Lalu selanjutnya saya ada soal nomor 2, yaitu sinar monokromatik dengan tebal 2,5 kali 10 pangkat min 4 mm, arah sinar vertikal di selaput minyak dengan indeks biasnya 1,2. Panjang gelombang dalam A di lapisan minyak agar terjadi pelemahan sinar pertama atau agar M sama dengan 0 adalah. Pada soal diketahui D sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 4 mm, lalu kita ubah menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 7 meter. N sama dengan 1,2, R sama dengan 0, yang ditanya yaitu lambda atau panjang gelombang. Untuk jawaban tersebut kita masukkan rumus lambda, yaitu lambda sama dengan 2ND cos R dibagi M. Lambda sama dengan 2 kali 1,2 buka kurung 2,5 kali 10 pangkat min 7 dibagi 1. Maka hasilnya lambda sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter atau 6000 ampere. Interferensi pada lapisan tipis dibagi lagi menjadi dua, yaitu pola gelap atau interferensi minimum dan pola terang atau interferensi maksimum. Sebagai contoh, timbulnya warna-warni pada kompas disk menunjukkan adanya interferensi. Pola interferensi pada lapisan tipis dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu panjang lintasan optik dan perubahan fase sinar pantul. Nah, pada gambar ini dijelaskan sinar datang AB jatuh pada selaput tipis dengan tebal lapisan D. Oleh selaput tipis dibiaskan sinar BC dan dua sinar dipantulkan yaitu sinar BD dan EF. Kedua sinar S1 dan S2 akan berinterferensi di retina mata sehingga kita bisa melihat gelembung sabun berwarna-warni seperti pada gambar berikut. Jika cahaya dijatuhkan pada selaput tipis cahaya monokromatik, maka pada gelembung sabun tidak akan terlihat warna pelangi, melainkan warna terang dan gelap. Rumus untuk menghasilkan pola terang atau interferensi maksimum adalah sebagai berikut. 2ND cos R sama dengan buka kurung 2M kurang 1 tutup kurung setengah lambda. Dan rumus terjadinya pola gelap atau interferensi minimum sebagai berikut. 2 kali N kali D
kali cos R sama dengan M kali lambda, dan keterangan N sama dengan indeks bias lapisan tipis, D adalah tebal lapisan, R adalah sudut bias, M adalah orde terang ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Sinar datang dengan sudut datang I pada lapisan tipis dengan ketebalan D dan indeks bias N, sehingga sinar mengalami pemantulan dan pembiasan dengan sudut bias R. Dengan mempertimbangkan kedua faktor di atas, dapat ditentukan syarat-syarat terjadinya interferensi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu syarat terjadinya interferensi maksimum atau terang. Yang kedua yaitu syarat terjadinya interferensi minimum atau gelap, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berikut adalah rumus-rumus yang terdapat pada subbab interferensi dari film tipis yang ada pada buku Fisika Dasar, karangan Holiday edisi 7 jilid 2. Apa itu interferometer Michelson? Interferometer Michelson merupakan seperangkat peralatan yang memanfaatkan gejala interferensi cahaya. Interferensi cahaya sendiri merupakan perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferometer Michelson adalah salah satu instrumen pengukuran yang memiliki peran besar dalam perkembangan fisika modern. Pada tahun 1887, fisikawan Amerika Serikat Albert A. Michelson dan E.W. Marley melakukan percobaan besar untuk menguji keberadaan ether. Percobaan mereka tersebut pada dasarnya mempergunakan interferometer Michelson yang dirancang khusus untuk melakukan percobaan ini. Interferensi cahaya ini akan menghasilkan bola gelap dan terang. Jika kedua gelombang tersebut memiliki fase yang sama, maka akan terjadi interferensi konstruktif atau saling menguatkan, sehingga nantinya akan terbentuk bola terang. Sedangkan jika kedua gelombang tidak mempunyai fase yang sama, maka akan terjadi interferensi destruktif atau saling melemahkan, sehingga terbentuk bola gelap. Cara kerja interferometer Michelson. Dalam percobaan ini, seberkas cahaya monokromatik atau satu warna dipisahkan menjadi dua berkas yang dibuat dengan melewati dua lintasan yang berbeda, dan kemudian diperpadukan kembali. Karena adanya perbedaan panjang lintasan yang ditempuh kedua berkas, maka akan tercipta suatu pola interferensi. Jika kita ingin menggunakan interferometer Michelson, maka kita dapat menggunakannya dengan tata letak seperti gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menjelaskan nomor 1 yaitu laser, nomor 2 cermin 1, nomor 3-nya cermin 2, yang keempat yaitu layar. Pertama, cahaya akan ditembakkan melalui laser, kemudian oleh permukaan beam splitter atau pembagi berkas cahaya laser. Sebagian dipantulkan ke kanan dan sisanya ditransmisikan ke atas. Bagian yang ke kanan dipantulkan oleh cermin datar. Cahaya akan dipantulkan oleh cermin datar 2, juga akan dipantulkan kembali oleh beam splitter, kemudian bersatu dengan cahaya dari cermin 1 menuju layar, sehingga kedua sinar akan berinterferensi yang ditunjukkan dengan adanya pola-pola cincin, gelap dan terang atau fringe. Layar pengukuran jarak yang tepat dapat diperoleh dengan menggerakkan cermin pada interferometer Michelson dan menghitung fringe interferensi yang bergerak atau berpindah dengan acuan suatu titik pusat, sehingga diperoleh jarak pergeseran yang berhubungan dengan perubahan fringe sebesar delta D sama dengan delta N kali lambda dibagi 2. Dengan delta D adalah perubahan lintasan optis, lambda adalah nilai panjang gelombang sumber cahaya, dan N adalah perubahan jumlah fringe.
Berikut adalah rumus-rumus yang terdapat pada subbab interferometer Michelson pada buku Fisika Dasar, karangan Holiday edisi 7 jilid 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.